Halo Medfog Front, Medfog Rocks TV, kembali lagi bersama saya Setia Medfog di program Hi Friend. Di program Hi Friend edisi ke-11 ini saya akan ngobrol seru bersama Mas Dodi dari Copong Sound System. Simak penuturannya hanya di Medfog Rocks TV. Yup, Hi Friend. Di samping saya sudah ada Mas Dodi dari Copong Sound System. Apa kabar Mas Dodi? Halo, baik. Ya, social distancing. Social distancing. Boleh diceritakan sedikit mengenai banyak sih juga nggak apa-apa. Aktivitas selama pandemi. Aktivitas selama pandemi. Sebenarnya kalau pandemi itu menurut saya sekarang ini banyak banyak sekarang udah kita lihat tuh di luar tuh sudah banyak yang keluar. Yeah. Nggak seperti yang awal-awal itu ya, karena dulu di awal itu dia sepi banget. Sekarang sudah ramai banget. Apalagi sore-sore kan, habis sore-sore ada jual makanan segala macam. Nah itu apa pengaruh puasa atau mungkin udah jenuh juga ya masyarakat kayaknya? mungkin ya. Jadi banyak yang keluar. Nah, untuk Mas Dodi sendiri ada treatment khusus nggak dalam menghadapi ini Apa? pandemi ini? Maksudnya dalam menjaga kesehatan, kebersihan? Saya pastinya ya selalu menjaga kesehatan dengan cara pasti cuci tangan. Dan seharusnya saya pakai masker nih kalau ngomong sama Mas Cid ya, harusnya ya. Iya, harusnya. Tadi di luar pun saya harus pakai masker, itu pasti. Tempat kerja juga harus pakai masker. Mungkin teman-teman Medfog Rocks TV, Hi Friend sudah nggak asing lagi dengan sosok Mas Dodi ini. Karena Mas Dodi ini banyak menangani event-event ya. Selain sebagai seorang owner, Mas Dodi juga ini ya, operator drum juga, seorang drummer, YouTuber juga nih. Namanya YouTubernya apa nih? Channelnya? Channel. Iya, kemarin sempat posting, kita lihat di WhatsApp apa ya, Instagram juga ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang mau bikin custom baju bisa order di Mas Dodi. Boleh. Jangan lupa ya. Jadi untuk harga atau detailnya bisa dihubungi langsung saya. Ya, bisa lewat WhatsApp atau Japri lah. Ya Mas, ngomongin sound system, ya ini selama pandemi ini sudah pastilah semua aktivitas hiburan terhenti dulu sejenak. Ya. Nah, Mas Dodi punya kiat-kiat khusus dalam menyikapi pandemi ini? Sebenarnya enggak ada ya. Kiat-kiat khusus, karena kalau kita turuti, maksudnya kita gitu misalkan kita selama kita jadi owner ya, saya kan pasti pengen upgrade tiap hari, upgrade. Sekarang nggak ada sama sekali untuk keinginan untuk upgrade. Karena sound system itu mahal ya, jadi susah banget. Saya curhat jadinya. Apa? Sound system itu susah banget untuk di-upgrade karena event pun nggak ada. Jadi saya mau nggak mau beralih ke pekerjaan lain selain event gitu. Jadi sekarang udah ganti job nih. Bukan jadi audio engineer. Nah, untuk apa ya ini acara-acara itu kan banyak yang di cancel. Ya. Ada yang di pending. Ya. Nah, itu kan nggak ini ya, belum tentu juga waktunya ya, kapan acaranya atau Ya betul. Jadi sebelum corona itu ada beberapa event yang nyangkut istilahnya ya. Nyangkut itu dalam arti coba dikat aja ntar. Oke, tuh 2, 3 deh. Sebelum corona itu ada event yang nyangkut istilahnya ya. Jadi event-event yang beberapa event yang dipending, dan ada yang di cancel. Nah, saya merasakan ada
apa ya, nggak enak hati sama klien-klien yang sudah bayar cuman belum jalan acaranya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau saya kan punya moto buat itu kualitas nomor satu. Itu yang terpenting. Sudah berapa lama ini berkecimpung di dunia entertain, khususnya sound system? Entertain ya. Sebenarnya kalau entertain sendiri itu kan di dalam drummer dulu juga entertain ya. Iya, hiburan. Drummer juga entertain. Jadi saya ngedrum itu tahun 2003 sampai kuliah. Nah, anehnya gini, di Lombok ini saya nggak pernah dapat juara ya. Tapi setelah saya di Jawa, di Jogja itu juara 1 terus. Kenapa ya? Saya mungkin hokinya di luar. Itu sebagai seorang solo drummer atau dalam sebuah band? Dalam sebuah band, bukan solo drummer karena saya nggak pintar drum. Tapi pemain drum. Nah, boleh ceritain nama band mungkin atau? Waduh, band itu panjang. Banyak ya atau? Panjang banget. Jadi Reincarnation, terus Prasasti, terus ada Copong juga namanya. Nah, terakhir sih Reincarnation yang di Jogja dulu. Nah, terus nggak ada niat untuk bikin grup band atau apa? Atau memang fokus di sound system di belakang layar? Kalau grup band sebenarnya sih pengen juga sih main band kan. Asal ada yang teman yang pas mungkin. Momen yang pas mungkin. Teman yang pas sama momen pas jadinya. Misalkan untuk kafe ini kan tujuannya untuk misalkan cari duit misalkan atau wedding gitu. Saya mau gitu karena waktunya kan bisa lari ke sana. Kalau untuk sekedar saya enggak, mending saya lari ke audio engineer support mereka saja gitu. Nah, suka duka untuk seorang sound system dalam menangani dan beberapa band misalnya. Kan biasanya ada yang tuntutannya macam-macam atau yang pihak penyelenggara kan harus begini lah. Kalau band sendiri ya pasti banyak ya, dari namanya kan. Kalau di audio engineer sendiri ada 3 ya. Ada floor, ada monitor, ada FOH, ada broadcast juga, malah ada 4 seharusnya. Nah, floornya itu, di floor saya dulu pernah channelnya mati pernah. Jadi pernah dimaki-maki orang, pernah dianjing-anjingin orang pernah. Jadi semua dah pernah lalui. Banyak pengalaman. Banyak lah. Jadi pernah dianjing-anjingin, pernah disemprak orang, pernah semua. Jadi maksud saya itu juga suka dekanya. Tapi tetap dijalani juga. Pasti. Nah, untuk di Lombok sendiri, itu mungkin sudah terhitung ya berapa event yang sudah ditanganin sama Copong nih? Iya, nggak tahu sih berapa banyak kan. Nah, harapannya kira-kira dari Copong sendiri untuk pelaku-pelaku seni, khususnya musisi atau grup band ya? Kalau saya sih gini ya, kalau dari grup band sendiri tetap berkarya bukan dengan cara yang bagus tadi itu mungkin. Yang kemarin saya lihat mungkin Kak Ngari karyanya area bisa live streaming, tetap berkarya buat lagu baru yang tampilin ke mereka harus tahu gitu. Saya sukanya gitu karena karya itu kan apa ya istilahnya, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah misalnya. Karena susah banget untuk membuat suatu karya, itu susah ya gitu. Setiap karya pasti ada cerita ya, cerita yang berbeda. Nah, ngomongin cerita, Mas Dodi bisa cerita mengenai dulu pernah terjun di dunia ini kan, broadcast atau maksudnya? Yep. Di salah satu stasiun TV. Yep. Net TV. Nah, itu gimana awalnya tuh? Sebenarnya saya dulu gimana ya? Dulu pernah lamar di Trans 7. Trans TV. Trans TV diterima di Trans TV, tinggal interview. Karena di Trans TV interview, saya kecewa dengan HRD-nya dia. Suruh tanggal berapa, emailnya tanggal berapa gitu loh. Jadi pending, emailnya pending. Jadi harus
ke Jakarta tanggal sekian. Sebelum itu harusnya jadi di email tanggal sekian. Jadi saya agak kecewa di sama Trans TV dulu. Ya. Itu sekitar tahun berapa? 2003 kan? 2014 2014 karena saya lulusnya 2014. Hmm. 2014 ya. Terus akhirnya pindah ke Habis itu ke net itu awalnya saya coba-coba karena teman sebelah kosan depan itu minta untuk ditemenin dulu, malah ditemenin buat Net TV. Akhirnya setelah daftar saya yang terima. malah diterima di saya. Itu berapa tahun Mas? Saya diterima itu 2 tahun. Saya di sana 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Untuk memutuskan akhirnya meninggalkan, ada alasan tertentu? Sebenarnya alasan tertentu itu ya jauh dari keluarga ya pasti. Iya. Karena mungkin ilmunya juga udah cukup, jadi saya harus mengembangkan usaha saya di sini bukan di sana gitu. Jadi saya balik deh ke rumah. Nah, untuk Copong Sound System sendiri berdiri tahun berapa Mas? Udah berapa tahun? Nah, ini yang harus tahu nih. Nah, oke. Karena awal sound system di Lombok ini, mohon maaf kali ya, itu bapak sendiri yang pertama nih di Lombok. Om System. Bambang. Ya, Copong Sound System yang pertama di Lombok. Awalnya itu mereka support namanya Alkanari. Sekarang itu ada Om Deden juga. Alkanari support Pelita Harapan. Sama sound systemnya Alkanari yang mensupport Pelita Harapan. Pelita Harapan Band. Nah, Pak Masar waktu itu. Nah, setelah itu bapak keluar dari Alkanari, terbentuk namanya Copong Sound System. Hari dulu sound besar pasti bapak, sound besar pasti bapak. Karena itu kita itu waktu itu pindah ya dari waktu itu dari Mes Guru ke sini, nah, akhirnya mungkin kehilangan kontak dengan klien-kliennya ya, jadinya sempat turun juga. itu sekitar tahun berapa tuh Mas? Berapa ya, tahun 2006 mungkin sempat turun drastis itu, waktu itu turun drastis, makanya kita berusaha lagi untuk bangkit lagi gitu. Copong Sound System. Jadi mungkin teman-teman belum banyak yang tahu kan markasnya ya, markas sebenarnya. Markas Copong Sound System itu ada di Kekale, Jalan Dodokan. Gampang Mas. 1 ya. Gampang Mas. Search aja Google Map. Nah, Google Map. Ada ini juga ya. Selain YouTube-nya, channel YouTube. YouTube, website. Websitenya ada. Iya, itu menarik. Facebook page. Websitenya apa? Copong Sound System. Copong bisnis tapi itu masih gratisan ya, karena namanya terakhir bisnis Copong Sound System bisnis gitu. Like. Nah, saya sering baca juga nih postingan Mas Dodi di sosial media. Kadang-kadang Mas Dodi kan sering nulis status entah itu nada sindiran atau kekecewaannya dia sama ya adalah beberapa klien ini. Ya itu Mas Dodi bisa ceritain tuh. Kira-kira maksudnya apa yang membuat sampai jadi kesal tuh ya? Mungkin nawarnya mungkin ya. Gini, sebenarnya saya nggak menyindir, cuman itu fakta ya. Saya tidak pernah, ketika saya ngambil status, saya tidak pernah menyebutkan klien saya gitu. Jadi aman, klien saya siapa gitu ya. Banyak ya. Walaupun siapa itu saya sindir, aman klien saya. Mungkin ada orang yang sempat bla 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 mengatakan di tag orangnya lah, di siapa lah. Nah, saya tidak pernah menyebutkan siapapun orangnya. Jadi sama saya aman. Nah, itu kan pasti ada alasannya. Nah, boleh diceritain rata-rata klien kan macam-macam karakternya nih. Sebenarnya ada yang mereka sebenarnya nggak terlalu paham soal teknis atau apa, tapi
maunya begini tapi harganya begini ya, itu kan pasti sering dialami juga sama Mas Dodi. Nah, soal harga mungkin ya